Shalom, damai di hati, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam Jumpa Kasih melalui channel multimedia Marturia untuk bersama-sama memuliakan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan mulai dari tanggal 15 sampai 21 Januari tahun 2022. Namun sebelum itu mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, firman yang telah menjadi manusia. Di saat ini sekalian kami sebagai umat kepunyaan-Mu, rindu untuk dituntun dan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semua mampu untuk mengerti, memahami, dan mengaktualisasikan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersabdalah Engkau bagi kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34 dengan tema hal kekhawatiran. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Di saat ini, marilah kita merenungkannya secara bersama-sama dengan tema jangan khawatir, Tuhan memelihara hidup. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dan kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan yang timbul dalam diri kita manusia. Ada banyak hal yang dapat memicu kekhawatiran manusia. Saya mengutip dari salah satu sumber internet yang menjelaskan bahwa khawatir itu bisa dimiliki siapa saja, baik orang Kristen maupun bukan Kristen, orang desa ataupun orang kota, orang kaya maupun orang miskin, pejabat maupun rakyat biasa, rohaniawan, anggota jemaat, dan lain-lain. Kekhawatiran orang kaya tidak lebih besar dari khawatirnya orang miskin. Orang kaya khawatir mengenai masa depan kekayaannya, dan orang miskin khawatir dengan masa depan kemiskinannya. Mereka yang sudah berumur
dan belum menikah, khawatir umur mereka akan jatuh tempo. Mereka yang sudah menikah, khawatir akan masa depan rumah tangganya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Mereka yang usia lanjut, khawatir masa tua mereka akan kurang diperhatikan anak-anaknya. Mereka yang sedang menderita sakit, khawatir apakah mereka akan sembuh atau tidak. Mereka yang sehat pun, khawatir suatu waktu mereka akan sakit. Terlalu banyak hal yang dapat memicu rasa khawatir manusia yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dan jika kita menjadi seorang yang hidup dalam kekhawatiran, itu berarti bahwa kita telah menghabiskan waktu berspekulasi tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, dan kemudian merasakan ketakutan bahwa yang buruk akan terjadi. Hal kekhawatiran ini sangat merugikan hidup kita. Maka sebagai orang yang percaya, ada jaminan firman Tuhan yang menghentar kita untuk jangan khawatir, sebab ada Tuhan Yesus yang memelihara hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam konteks bacaan firman Tuhan melalui Injil Lukas, mau berbicara tentang zaman Tuhan Yesus yang adalah zaman yang keras. Peristiwa seperti peperangan atau bencana alam dapat dalam sekejap mencampakkan keadaan seseorang dari pas-pasan menjadi tidak memiliki apa-apa. Jika ini terjadi, lembaga keluarga besar dan kekerabatan marga Yahudi menjadi semacam GPS, jaringan pengaman sosial dalam keadaan ini. Namun GPS ini sirna bila seseorang melakukan sesuatu yang ditentang keluarga besar dan kerabatnya. Misalnya, ada keluarga atau kerabat yang mengikuti Yesus dan menjadi Kristen. Maka GPS ini akan sirna. Karena itu, seorang murid kala itu dihadapkan pada pertanyaan. Apa GPS-nya bila ia mengikuti Yesus? Bagaimana bila panennya gagal atau alat bertaninya, bentuk kekayaannya yang mungkin ia miliki dirampok oleh orang lain? Dan Yesus mengingatkan para murid untuk jangan khawatir, sebab mereka memiliki Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang adalah pemilik kehidupan, Allah yang adalah sumber berkat. Materi memang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini, tetapi materi bukanlah segala-galanya. Yesus mengajak mereka untuk melihat kepada Allah Bapa sumber segala berkat. Dialah yang di dalam kasih-Nya telah memelihara ciptaannya sendiri. Dua contoh yang boleh dijelaskan dalam bacaan firman Tuhan kita dalam Injil Lukas pasal 12 di ayat 24, menghentar untuk memperhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi tetap diberi makan oleh Allah. Ayat 27 juga mau memperlihatkan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Tuhan tetap memberikan keindahan dan kemegahan atasnya. Yang diberikan Yesus seharusnya cukup untuk meyakinkan para murid bahwa Allah adalah Allah yang peduli dengan semua ciptaannya. Termasuk mereka, manusia yang adalah ciptaan yang spesial atau ciptaan yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya. Kalau manusia masih khawatir juga berarti mereka tidak beriman. Berarti mereka tidak percaya bahwa Allah peduli kepada mereka. Atau mereka meragukan bahwa Allah berkuasa menolong mereka. Jika demikian, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia kalau begitu? Orang dunia mereka berfokus bukan kepada Tuhan, melainkan kepada materi. Dan kita sebagai orang Kristen dihentar bukan berfokus kepada materi, tetapi kita diarahkan untuk berfokus kepada Tuhan yang adalah pemberi berkat itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus kemudian secara positif
mengingatkan para murid bahwa Allah peduli kepada mereka. Yang mereka harus lakukan adalah mempercayai Allah dalam hidup mereka, taat melakukan firman Tuhan. Apa yang dapat membuktikan bahwa mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Pertama, ayat 31 menjelaskan bahwa mereka dihentar untuk memfokuskan hidup mencari kerajaan Allah. Dan yang kedua, dengan memakai materi pemberian Tuhan untuk melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Dengan cara yang demikian, anak-anak Tuhan sedang memperkaya hidup mereka dengan kekayaan surgawi. Anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan umat kepunyaannya. Jangan pernah ragu dengan providensia Allah. Jangan pernah ragu dengan pemeliharaan Allah. Kiranya kita sebagai umat kepunyaan Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang dijauhkan dari rasa khawatir, dijauhkan dari rasa cemas. Sehingga kita akan terus melangkah dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Allah yang akan senantiasa terus menghentar kita untuk ada di jalannya Tuhan. Sehingga kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang akan membuktikan bahwa benar Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Marilah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita berjalan bersama-sama, melangkah dengan pasti di tahun rahmat Tuhan, tahun 2023 ini, meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu merangkul kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun. Tuhan yang akan terus menuntun kita, menghentar hati dan pikiran kita untuk terus tertuju kepada Tuhan. Melakukan setiap hal-hal yang Tuhan mau, dijauhkan dari rasa cemas dan rasa khawatir, dan dihentar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk bekal firman yang boleh Engkau perdengarkan bagi kami semua. Biarlah kiranya kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini akan terberkati, kami akan dijauhkan dari rasa khawatir dan rasa cemas yang merugikan kehidupan kami. Dan kami akan dihentar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terus menatap hari esok yang penuh harapan di dalam Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan yang akan selalu menuntun dan memberkati kehidupan kami semua. Dan kiranya kami pun akan terus dipakai untuk menjadi alat berkat dan alat kesaksian di tangan Tuhan. Inilah kami yang boleh berdoa, bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.